Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Apa itu teori-teori pembangunan? Teori pembangunan adalah kumpulan gagasan atau pandangan yang digunakan untuk memahami dan merencanakan pembangunan suatu negara atau wilayah. Di sini juga ya ada pengertian lain juga, yaitu pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pembangunan, implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di sini juga ada pembangunan adalah kegiatan komersial atau serangkaian kegiatan komersial yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh rakyat, negara, dan pemerintah sehubungan dengan pembangunan bangsa. Nah, itu adalah teori-teori apa sih teori pembangunan itu? Selanjutnya, di sini ada teori pembangunan yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada teori pertumbuhan linier. Teori ini mengasumsikan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, yang kedua yaitu teori perubahan struktural. Teori ini mengasumsikan bahwa pembangunan ekonomi melibatkan perubahan struktural dalam masyarakat, seperti pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada teori dependensia. Teori ini mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang tergantung pada negara-negara maju untuk teknologi dan modal, dan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara ini tidak adil. Itu adalah teori dependensia. Yang keempat adalah teori neoklasik. Teori ini mengasumsikan bahwa pasar bebas dan persaingan adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu ada teori baru. Teori ini mencakup berbagai gagasan baru tentang pembangunan ekonomi, seperti teori pertumbuhan baru, teori geografi ekonomi baru, dan teori perdagangan baru. Teori-teori pembangunan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan suatu negara atau wilayah. Namun, setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan tidak ada satu teori pun yang dapat dianggap sebagai solusi sempurna untuk semua masalah pembangunan. Oleh karena itu, para ahli dan praktisi pembangunan perlu mempertimbangkan berbagai teori dan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, itu adalah teori pembangunan yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya yaitu ada apa tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan, tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mencapainya perusahaan-perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang, namun seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu, banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan juga dengan melanggar standar hidup masyarakat perkotaan. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan, perhatian, dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan tidak terkecuali. Secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan seperti pembangunan masjid dan pengadaan tenaga kerja untuk madrasah dapat dilihat secara tidak langsung.
Ketika masjid dibangun, masyarakat dapat sholat berjamaah dan anak-anak dapat mengaji di masjid. Kemudian, akuisisi penggunaan komputer meningkat kesejahteraan penduduk, desa, dan siswa, karena efeknya dapat dilihat saat mereka tumbuh dan dewasa. Anak desa yang berpendidikan lebih kaya daripada anak desa yang tidak berpendidikan. Visi pembangunan secara umum adalah tujuannya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan adil, yang beriman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada konsep pembangunan. Konsep pembangunan adalah suatu proses perubahan umum yang dilaksanakan melalui kerja sadar dan terencana. Padahal, pembangunan merupakan proses perubahan yang terjadi secara alamiah sebagai akibat dari pembangunan. Sejak kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks dari berbagai perspektif, pemikiran modernisasi tidak lagi hanya mencakup ekonomi dan industri, tetapi telah melalui semua aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan dan transformasi masyarakat yang meliputi segala aspeknya, termasuk ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lain-lain. Karena proses modernisasi merupakan proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai proses pembangunan, di mana terdapat proses transformasi dari cara hidup tradisional ke cara hidup modern yang pada mulanya bercirikan modern, cara alat modern, ganti alat tradisional. Sekian pembahasan singkat mengenai definisi dari teori pembangunan. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari teori pembangunan saja, tapi juga membahas mengenai tujuan, prinsip teori pembangunan, serta membahas mengenai konsep penerapannya di Indonesia. Memahami pengertian dari teori pembangunan menjadikan kita lebih memahami mengenai konsep pembangunan yang terjadi dalam struktur infrastruktur negara seperti berbagai fasilitas publik yang digunakan. Demikian ulasan mengenai pengertian teori pembangunan. Di sini juga ada ya, lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan membuatnya berterima kasih di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.